Halo, selamat datang di channel Coffee Technician, channel coffee terupdate di Indonesia. Hari ini mungkin cuma ini aja ya. Kita diskusi, kita bahas ya mirip-mirip podcast ya. Kalau zaman sekarang ini kita bahas tentang ini nih, bagaimana kita kedai kita nih ya, biar biar bisa dikenal sama masyarakat atau customer kita. Simple banget sih itu. Istilahnya pertanyaannya terlihat simple ya, simple banget kelihatannya, tapi nanti akan dibahas total di sini di channel ini ya. Sebelumnya Coffee Technician selalu ingatkan, jangan lupa share, subscribe. Kita sama-sama belajar di channel ini, kita kulik, kita bahas, terus kita apa ya bahasanya nih. Pokoknya kita sama-sama aja lah ya, kita sama-sama belajar di sini. Oke, langsung aja. Pertanyaannya tuh kemarin ada di forum ya, forum di medsos. Coffee Technician tuh lihat gimana nih caranya nih kita memperkenalkan kopi bertahan di kopi, di bisnis kopi terutamanya ya. Banyak teman-teman semua nih Coffee Technician juga lihat di medsos, gimana sih nih bisnis kopi nih, kita udah buka, terus kita bertahannya gimana, terus bagaimana kita marketnya seperti apa terhadap market kita. Itu kita bahas satu-satu ya, kita jabarkan dulu satu-satu. Pertama, sebelum kita menuju pertanyaan berikutnya, pastinya Coffee Technician ini harus tanya dulu. Dulu tuh waktu awal buka kedainya tuh apa konsepnya? Karena konsep bisnis model tuh mirip-mirip tapi beda ya. Market juga kelihatannya luas tapi sebenarnya tidak seperti yang banyak diutarakan atau dibicarakan di umum-umumnya nih, baik di workshop tentang bisnis atau di coaching klinik tentang bisnis ya. Karena memang hal-hal yang berbeda itu nggak sama. Nah, kalau konsep awalnya nih, jadi awalnya sebelum kita bertanya lebih lanjut bagaimana bertahan, kita awalnya bagaimana dulu konsep awalnya ya. Kita bagaimana mengkonsep bisnis ini, terutama di bidang kopi. Alhamdulillah Coffee Technician ini udah 15 tahun berjalan dan mungkin sampai seterusnya ya, karena memang Coffee Technician ya itu tadi hanya konsisten di bidang ini 15 tahun alhamdulillah. Pada awalnya, kalau ini cerita Coffee Technician, pada awalnya tuh Coffee Technician hanya berpikiran waktu itu bagaimana develop skill Coffee Technician, karena basically dulu Coffee Technician tuh ada di perhotelan, ada di dunia hospitality industries yang awal-awal kopi di tahun 2000-an itu sangat jarang. Akhirnya kita develop. Akhirnya Coffee Technician pindah lini ya, pindah haluan, belajar kopi di awal 2000-an. Ya ketemunya alhamdulillah yang bagus-bagus. Semuanya bagus-bagus walaupun pada zaman itu gaji kecil, apapun kecil ya. Dan Coffee Technician memutuskan untuk membuka bisnis di tahun 2008 ya, untuk berdikari. Waktu itu apa sih kendalanya? Sama kok dengan yang teman-teman tanyakan step-stepnya, bagaimana bangun bisnis kopi, bagaimana kita membuat menunya, bagaimana memilih jumlah investasinya seperti apa, bisnis modelnya seperti apa ya. 2010 kita buka, belum ada kedai menggunakan mesin 2 grup di dalam mini kedainya. Waktu itu Coffee Technician buka di Depok, develop sampai kita di 2017 kita close. Kita memutuskan untuk close karena memang sudah tidak terhandle, pada waktu itu sudah tidak terhandle bisnis kita, sudah tidak maksimal lagi kita berjalan di bisnis tersebut di offline store-nya. Walaupun sampai saat ini Coffee Technician juga tetap membuat menu-menu seperti kopi susu kekinian, kita ikuti ngajar-ngajar juga ya gitu. Bisnis model awalnya Coffee Technician cuma punya konsep awalnya mau jualan kopi yang ada di mall tapi ada di pinggiran waktu itu. Untuk bertahan selama 7 tahun itu, tetap kunci dari sebuah brand itu kan, pertama brandingnya, kedua quality-nya, ketiga pricing-nya. Ini quality and service biasanya, pricing-nya. Kita pricing-nya di mana? Karena tidak ada yang salah dengan price, tidak ada yang salah dengan harga gitu. Yang keempat develop-nya. Kunci di sana aja sebenarnya teman-teman semua. Jadi setelah kita tahu pertanyaan dasarnya, jawaban dasarnya dari pertanyaan itu, kita baru mulai melangkah bagaimana bertahan tadi. Kita harus develop. Kita tahu bagaimana develop, kita tahu bagaimana handling the customers. Kita tahu bagaimana melayani customers ini agar selalu kita bisa jalan bareng sama customers. Karena gini, brand besar di bidang kopi, contoh Starbucks, the big chains ya,
the big change coffee business. Outletnya tuh big, dia banyak, ratusan. Sekelas mereka aja bisa gagal. Di Australia mereka gagal, di Italia mereka gagal, walaupun mereka sekarang second attempt atau percobaan kedua mereka. Di Italia mereka buka langsung Starbucks Reserve, di Australia mereka juga buka yang nggak kaleng-kaleng semua, karena bukan lagi tentang Starbucks ini ya, terutama bukan lagi mereka bicara tentang bagaimana bertahan. Ini mereka sudah lewati hal itu di awal. Awalnya Starbucks hanya menjual spice and herbs, ada kopinya ya di sana. Lalu mereka mulai komersial outlet, mulai mereka bermain latte, mereka develop lagi ke frappuccino, terus mereka develop hingga mereka menggeser brand tadi, menggeser dari yang mereka menjual produk. Sekarang Starbucks itu bukan jual produk. Siapa yang nggak kenal Starbucks ya, tentang kopi. Tapi lihat, dia sekarang itu jualnya lifestyle, sama seperti iPhone. iPhone konsep dasarnya something different ya, mereka terobosan terbaru ya kan di bidang telekomunikasi waktu itu. Lihat siapa yang nggak pengen sih punya iPhone, konsistensinya seperti apa. Jadi dilema atau problematika dalam sebuah brand berjalan dalam bisnis itu selalu ada. Tinggal kitanya siap apa nggak jalan di bisnis tersebut ya teman-teman. Jadi kita sudah ada pertanyaan pertama, kita harus tahu dasar-dasarnya bangun bisnis kopi ini gimana. Kedua, tadi tips triknya ya, bagaimana kita developnya, mengembangkan bisnis kita. Karena bisnis itu dynamic, dia harus berkembang. Kalau di Coffee Technician nih bilang pernah ke konsumen, kalau bisnis you flat, itu berarti you seperti maaf aja, seperti orang yang sudah nggak ada, orang yang sudah meninggalkan dunia, itu flat, ya. Tapi kalau masih berdenyut, itu bisnis you oke. Gitu. Itu cerita aja ya teman-teman semua. Jadi nggak apa ya, umum lah gitu, nggak bisa juga berlaku untuk semua bisnis kalau menurut Coffee Technician. Tapi kalau teman-teman mau kasih masukan tambahan di kolom komen, boleh, kita sama-sama belajar di channel ini gitu ya. Jadi 1 udah, 2 udah, yang ketiga teknis-teknisnya ya pastikan kita buat di awal teknis-teknis ini, karena memang teknik dasar atau teknis dasar, elemental teknis ya kita sebutnya. Dalam bisnis itu ada namanya pra build atau sebelum pembangunan, itu disebutnya pra pembangunan, ketika pembangunan, terus ketika opening seperti apa, pasti pening karena opening namanya. Bercanda ya, opening seperti apa, running seperti apa, maintain seperti apa, develop seperti apa. Kunci itu semua di awal ya, tinggal nanti kita berjalan bersama brand kita. Pernah dengar yang namanya Coffee Toffee nggak teman-teman semua? Teman-teman kopi nih ya, di Indonesia kan ada brand Coffee Toffee. Dulu di awal mulanya gimana? Pernah tahu nggak bahwa dia tuh bentuknya booth aja dulu, kioska ada, stand juga ada. Tapi lihat sekarang, seperti apa besarnya Coffee Toffee ya? Apakah dia goyang? Tidak, gitu ya. Coffee Toffee tetap ada. Jadi ketika kita sudah bisnis model tepat, brandingnya oke, lalu kita sudah sampai di positioning, kita hanya tinggal maintain the customers, expand lagi branding kita sampai mana gitu. Teknis-teknis di lapangan mengikuti dengan consumer experience-nya. Customer experience-nya gimana? Karena customer ini punya experience banyak sekali dan mereka berharap akan ada di brand kita. Gitu ya teman-teman kopi semua. Jadi di explanation ya, kalau bilang Coffee Technician bilang ini explanation lah. Kita vlog explanation ini bahasan bersama ya gimana ya gitu. Nah, ini udah ajan. Sampai sini dulu, nanti dilanjut lagi di vlog berikutnya. And see you on next vlog. Jangan lupa selalu share dan subscribe channel kita. Thank you.